Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh, dan bersyukur sekali lagi karena kita bisa melaksanakannya dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Dan berkah hadir majelis ini, kita semuanya dilindungi oleh Allah, dijaga kesehatannya, dan juga semuanya terlindung dari virus corona, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini pembahasan kita melanjutkan kajian-kajian sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara solat, dan kita sudah sampai kepada pembahasan masalah sujud. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah sujud, ada beberapa pendapat yang perlu kita perhatikan. Pendapat yang pertama dikatakan dalam hadis Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu pernah mengatakan, kata sahabat, aku pernah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila beliau itu sujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Beliau itu meletakkan dua lututnya kemudian dua tangannya. Jadi kalau menurut pendapat ini, maka ketika kita melakukan sujud, yang didahulukan adalah lutut kemudian tangan. Dan ini disebutkan lagi dalam hadis yang lain, kunna nadha'ul yadain qabla rukbatain. Sahabat itu mengatakan, kami dulu meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Jadi para sahabat di awalnya ketika mereka sholat, ketika sujud, mereka itu meletakkan dua tangannya terlebih dahulu, baru kemudian lututnya. Fa umirna birrukbataini qabla yadain. Kemudian Rasulullah menegur mereka, memerintahkan mereka agar supaya apa? Mendahulukan lutut sebelum meletakkan kedua tangan. Nah, ini yang pada akhirnya dipakai pendapat ini oleh pendapat mazhab yang sudah kita amalkan biasanya, yaitu mazhab Syafi'i. Dan tidak hanya itu, mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dianjurkan ketika kita sujud itu adalah mendahulukan lutut terlebih dahulu sebelum tangan. Dan ulama-ulama yang mengatakan seperti ini diantaranya adalah mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Hanafi, juga mazhab Hambali. Itu semuanya menganjurkan ketika kita sujud dianjurkan mendahulukan lutut baru kemudian tangan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah dikatakan dalam hadis, idza sajada ahadukum, apabila salah satu di antara kalian sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, maka janganlah menderum sebagaimana unta menderum. Wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi, maka letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi pendapat yang kedua mengatakan bahwa kita jangan menderum sebagaimana unta menderum, jangan turun sebagaimana unta turun. Bagaimana kalau unta turun itu? Ya jangan ditiru seperti itu, tiru sebaliknya. Berarti gimana? Di dalam hadis ini dikatakan yang didahulukan adalah tangan, baru kemudian lutut. Tapi kalau misalkan kita lihat, searching misalnya di YouTube, bagaimana cara unta turun, nanti akan tahu mana yang benar di antara dua pendapat ini. Tapi kita sebagai orang awam, ya, tidak boleh mengatakan pendapat ini yang paling benar, pendapat ini yang salah, tidak boleh. Sebagai orang awam, karena kita ini bukan mujtahid, sebagai orang awam kita harus menerima perbedaan ini. Bagi yang mau menggunakan pendapat yang pertama, berarti dia sudah mengikuti mayoritas ulama, berarti mendahulukan lutut kemudian tangan, dan hukum sujudnya sah. Bagi yang menggunakan pendapat yang kedua, mendahulukan tangan kemudian lutut, itu berarti mengikuti pendapatnya mazhab Maliki, dan itu juga sujudnya sah, tidak ada yang salah. Pendapat yang ketiga mengatakan, ammas sholatu bikilaihima fajaizatun, adapun solat dengan dua cara itu tadi,
maka semuanya boleh. Ini pendapat yang ketiga. Mau lutut terlebih dahulu, mau tangan terlebih dahulu, itu boleh. Bittifaqil ulama, dengan kesepakatan ulama, insya al-musalli yada'u rukbatayhi qabla yadayhi. Kalau mau seorang yang sedang sholat boleh mendahulukan kedua lutut baru kemudian tangan. Kalau mau juga silahkan mendahulukan tangan kemudian lutut. Jadi kesimpulannya, kalau masalah sujud, pendapat pertama mayoritas ulama, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mengatakan lutut terlebih dahulu baru kemudian tangan. Pendapat yang kedua, mazhab Maliki mengatakan tangan terlebih dahulu baru lutut. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh lutut, boleh tangan. Terserah maunya seperti apa. Yang penting ketika kita sujud, lakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Karena nanti ada 7 anggota sujud yang tidak boleh kita tinggalkan. Apa saja 7 anggota sujud? 1, dahi. 2 dan 3, 2 telapak tangan. 3 dan 4, 2 lutut. Berapa anggota sujud? 7 apa berapa? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kaki 2. Makanya nanti ada ketentuan sujud itu syaratnya seperti apa. Bagaimana kalau misalkan kita sujud, kepala kita atau dahi kita itu ketutup. Tiba-tiba karena kita pakai sorban seperti ini, terus sorbannya menutup ketika kita sujud. Atau ibu-ibu misalnya pakai mukena, rukuhnya kemudian dibuat alas untuk sujud. Kira-kira boleh atau tidak? Nah, ini nanti akan ada pembahasannya. Tetapi dari 3 pendapat ini sekarang kita praktek supaya clear dan jelas semuanya tentang masalah sujud. Kita akan dipraktekkan oleh Ustadz Dedi, ya, minta tolong Ustadz Dedi mulai dari pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama itu adalah mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali mengatakan bahwa sujud itu mendahulukan lutut terlebih dahulu. Silakan. Jadi ngadep sana nggak kelihatan, berarti ngadepnya ke sini biar kelihatan. Silakan. Allahu Akbar. Sujud itu sebelum apa Ustaz Dedi? Sujud itu setelah i'tidal. Oke, kita ulangi lagi. Gak usah gini ya. Kalau sujud gak usah takbir lagi. Kadang-kadang ada yang saking inginnya ibadah takbir lagi Allahu Akbar. Enggak ada takbir mengangkat tangan ketika sujud. Jadi Allahu Akbar. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapatnya mazhab Maliki, dan biasanya ini diamalkan oleh teman-teman dari Salafi, ya, mendahulukan tangan terlebih dahulu. Ini terdapat dalam kitabnya Syekh Nasruddin Al-Albani, Sifat Salat Nabi, itu mendahulukan tangan terlebih dahulu. Allahu Akbar. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh. Mau yang lutut terlebih dahulu, mau yang tangan terlebih dahulu, silahkan. Nah, sekarang bagaimana cara sujud kita? Oke, kita bahas seperti yang tercantum dalam slide. Dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi mengatakan qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i wal ashab dan para pengikutnya, yustahabbu lis-sajid, disunnahkan bagi orang yang sujud, ayyufarrija baina rukbatayhi wa baina qadamaihi, bahwa merenggangkan 2 lutut dan 2 telapak kaki. Ini qala al-qadi, dan berkata al-qadi Abu Thayyib fi ta'liqihi, dalam komentarnya, qala ashabuna, berkata para pengikut kami, yakunu baina qadamaihi qadra shibrin, bahwa di antara 2 kaki itu berjarak sejengkal. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i, berarti menghadap ke sana. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, ketika kita sujud, lutut itu dijarakkan sejengkal, begitu juga dengan telapak kaki. Makanya ketika kita sujud, ada kadang-kadang kita melihat orang yang 2 kakinya merenggang. Nah, jadi sejengkal. Itu mazhab Syafi'i. Ada lagi, Ustadz, saya kok kadang-kadang melihat yang menutup seperti itu. Apakah boleh? Ini masalah keutamaan, dan ulama itu berbeda. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Ini terdapat dalam kitab Sifat Salat Nabi.
ya, yang ditulis oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, jadi ditutup kakinya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang lain direnggangkan sejengkal ukurannya. Begitu juga ketika kita berdiri, ya, seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya, biqadri sibrin, bahwa ukurannya itu sejengkal, tidak terlalu mekangkang lebar atau bahkan tidak terlalu rapat. Nah, itu tentang bagaimana cara sujud. Berbeda dengan perempuan, ini laki-laki. Kalau perempuan itu serba merapat kalau dalam mazhab Syafi'i. Begitu juga dengan sujudnya, jadi kaki rapat, juga agak turun ke bawah. Coba lagi, itu kalau perempuan. Berdirinya juga rapat. Kalau perempuan saat berdiri rapat. Tapi kalau Ustadz Dedi laki-laki jangan merapat, nanti ada yang kejepit. Apa yang kok senyum? Jangan senyum, ini latihan sholat, ya. Oke, anggap aja Ustadz Dedi mempraktekkan bagaimana cara perempuan sholat, rapat kakinya. Ketika sujud, Allahu Akbar. Nah, ini kan agak tinggi karena laki-laki, agak rendah lagi, jadi pantat itu agak ke bawah. Gimana Ustaz Dedi? Agak mundur berarti, jangan sampai ke depan, karena pantat itu agak menyentuh ke bawah. Terus lagi, terus lagi. Nah, tangan tidak mekangkang seperti itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Memang ada sebagian ulama mengatakan karena ada hadis yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Akhirnya laki-laki dan perempuan sama. Oke, boleh, tetap sah. Tapi kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, laki-laki itu mekangkang tangannya, kalau perempuan agak masuk ke dalam, seperti itu. Ya. Jadi ini apa namanya ini? Siku ini menahan dada. Coba. Tangan agak maju ke depan. Ya, seperti itu. Gimana rasanya Ustaz Dedi? Sakit karena laki-laki, ya. Jadi memang tulangnya Ustaz Dedi kasar, beda, ya. Beda. Oke, kita lanjutkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini sekarang yang perlu kita ketahui, faslun, ini adalah sebuah fasal. Syurutus sujudi sab'atun, syarat sujud itu ada 7. Ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in, hendaknya sujud itu harus dengan 7 anggota. 7 anggota sudah kita sebutkan, dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, terus 2 kaki, ya. Jadi kalau kakinya misalnya diangkat 1 ke atas, itu bukan sujud. Itu apa itu? Ya, gayanya anjing pipis, ya, kencing. Beda, ya. Jadi 7 anggota harus diletakkan. Wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Yang kedua, dahi terbuka, jangan ada yang menutup dahi. Jadi kalau misalkan kopiah itu sampai menutup dahi, misalkan, coba dahi ditutup sampai tidak ada bagian dari dahi sedikit pun yang menyentuh kepada lantai atau ke bumi seperti ini, maka otomatis sujudnya tidak sah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menekankan dahi seberat kepalanya. Jadi tekankan. Enggak usah digusek-gusek, ya. Sampai ireng di sini enggak usah, biarkan saja. Kalau memang keadaan kulitnya mudah sensitif, ya, kan kadang-kadang ada yang sensitif, akhirnya ininya hitam, enggak masalah. Tapi kalau sudah kulitnya tebel, ya, kayak badak, gusek-gusek kayak gini biar kelihatan seperti orang yang ahli sujud, nah itu malah riya. Bahkan Nabi mengatakan, "Wes, jangan dijelek-jelekkan wajahmu itu." Ya, tetap aja kelihatan bersih, bagus, ya. Yang keempat adalah tidak ada maksud lain kecuali sujud. Jadi ketika kita menurunkan badan dari i'tidal ke sujud, niatkan memang untuk sujud, bukan untuk ngambil HP bunyi, turun. Itu enggak bisa. Atau ada sesuatu yang jatuh, niat beda, tidak bisa. Tapi harus niatkan memang itu turun untuk sujud. Yang kelima adalah tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Enggak boleh sujud dengan sesuatu yang ikut bergerak. Misalkan Ustaz Dedi pakai sejadah. Coba Ustaz Dedi, sejadahnya dianggap sebagai surban. Nah, sejadah ini kalau dicentelkan di mana? Bahu, itu berarti sudah sesuatu yang bergerak dengan badan kita. Kalau misalkan Ustaz Dedi sujud, ternyata sejadah yang menyentel di bahunya Ustaz Dedi menutup seperti ini, sesuai dengan syarat yang kelima, ya,
maka sujudnya tidak sah. Caranya gimana kalau sudah tanggung wis kadung, coba langsung sujud, nggak sengaja ketutup seperti ini, nggak sengaja. Ya, oh ya, centelkan sebelah. Sorban kok tebel kayak. Seandainya titik, nggak sengaja, anggap tidak sengaja. Yuk, segera ini diturunkan, maka tidak apa-apa. Jelas? Jadi kalau misalkan sorban ketutup, langsung gerakan, tapi gerakannya jangan banyak-banyak. Cuma satu kali gerakan untuk menurunkan sorban atau sejadah yang tercentel di badan kita. Tapi kalau misalkan sejadah atau sorbannya sudah memang dihampar di bawah, tidak masalah. Begitu juga dengan rukuh, mukena dan lain sebagainya, itu kan juga ikut bergerak, ya. Ibu-ibu ikut bergerak. Kalau dipakai untuk menutup dahi, berarti hukumnya tidak sah. Kecuali mukenanya ibu-ibu atau rukuhnya diletakkan di bawah, ibu-ibu nggak pakai mukena, tidak masalah. Tapi kan nggak jelas jadinya, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang keenam, meninggikan anggota yang di bawah, maksudnya pantat, daripada anggota yang ada di atasnya, kepala. Jadi pantat posisi ada di atas, kepala ada di bawah. Dan yang ketujuh, tumakninah pada sujud. Jadi di sujud itu harus ada tumakninah. Ukuran tumakninah itu adalah sekedar ucapan subhanallah. Coba sujud sekedar subhanallah. Jadi kalau ada sujud secepat ini, Allahu Akbar subhanallah, sah. Subhanallah. Coba subhanallah langsung berdiri. Subhanallah. Cepat kan ya? Ini sudah sah. Jangan mengatakan, wah sholat gak pakai tumakninah. Tumakninah itu ukurannya subhanallah. Kecuali gak nutup subhanallah, cepat sekali. Allahu Akbar. Loh, subhanallah aja belum sempat. Nah ini sudah pengalaman. Kalau di rumah, di sini lama sekali ya. Makanya akhirnya dengan mudahnya mempraktekkan ya. Insyaallah. Enggak ya. Enggak salah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Nah, ini tentang anggota sujud. A'dha'us sujudi sab'atun. Anggota sujud itu ada 7. Al-jabhatu, dahi, wa butunul kaffaini, 2 telapak tangan, warrukbatani, 2 lutut, wa butunu asabi'ir rijlaini, bagian dalam jari-jari 2 kaki, ya. Jadi tidak boleh sujud kalau misalkan 2 kakinya tidur gitu, Ustaz. Jadi nggak memanjat. Jadi posisi harus memanjat. Kalau bisa 5-5-nya, bisa. Nggak boleh tidur posisinya, coba. Bukan. Punggungnya, coba. Punggung jarinya. Ya apa sih Ustaz Dedi? Nggak boleh seperti itu, tidak sah. Ya, nggak boleh. Jadi harus kayak ini. Nah, jelas. Jadi memanjat posisinya. Ini gimana? Nah ini kurang sempurna. Kalau memang ada kendala, uzur kakinya kaku misalnya, ya, itu tidak masalah, sakit misalnya. Tapi kalau kita kan masih bisa, Ustaz Dedi juga masih bisa. Apalagi kayak gini, ya. Jadi tidak sah karena disebutkan di dalam sini dua telapak kakinya itu, bukan telapak kaki, telapak jari kakinya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan ada orang yang sujud tetapi dia tidak membaca apa-apa? Sujud, ruku, kan bacaannya apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ruku, sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah dia enggak baca apa-apa, tetapi dia hanya bergerak, ukurannya subhanallah saja, langsung enggak baca apa-apa. Allahu akbar subhanallah. Gak baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pertanyaannya, sholatnya sah atau tidak? Sah? Gak boleh sah katanya. Ya, masalah fikih harus jelas sah tidak gitu. Sah enggak kira-kira kalau enggak baca apa-apa? Gak baca apa-apa. Jadi harus kita ketahui sujud itu termasuk rukun apa? Rukun kan ada 3. Ada rukun kolbi. Rukun kolbi itu hati ketika niat. Jadi yang dimainkan hatinya. Yang kedua ada rukun qauli, ucapan. Contohnya membaca Fatihah, yang dimainkan mulut, harus diucapkan, terdengar telinga minimal
telinga sendiri. Yang ketiga ada rukun fi'li, yang dimainkan adalah gerakan, dan salah satunya adalah sujud. Jadi yang penting gerakannya kalau sujud itu. Masalah ucapan itu hukumnya sunnah, tetapi meskipun sunnah ya tetap dibaca. Karena kalau kita meninggalkan sunnah maka hukumnya makruh. Dan ini dalam kitab Al-Majmu' disebutkan far'un fit tasbih wasairil azkari fir ruku'. Ini tasbih dan bacaan-bacaan zikir di dalam ruku' was sujud, wa qaulu sami Allahu liman hamidah, dan ucapan sami Allahu liman hamidah, wa rabbana lakal hamd, wa takbir ghaira takbiratil ihram, selain takbiratul ihram, kullu dzalika sunnatun laisa biwajibin. Semua ucapan itu adalah sunnah, hukumnya tidak wajib. Nah ini dalilnya jelas. Jadi sami Allahu liman hamidah sunnah, rabbana lakal hamd sunnah, subhana rabbiyal azimi sunnah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sunnah. Ketika takbir pindah-pindah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sunnah. Kecuali takbir yang pertama wajib diucapkan, takbiratul ihram itu rukun qauli, Allahu akbar. Kalau ada orang di takbir pertama dia tidak mengucapkan meskipun bergerak, maka tidak sah. Itu tentang masalah sujud. Dan Imam Syafi'i mengatakan, qala Syafi'i walau sajada ala ba'di jabhatihi, seandainya ada orang yang sujud sebagian dahinya, ya, ada dahi yang masih tetap terbuka, duna jami'ihima, tidak semua dahi seperti yang dicontohkan tadi, karihtu dzalika lahu, aku tidak menyukai. Jadi hukumnya makruh tapi tetap sah. Sing penting ada bagian dahi, tapi yang lebih afdal tetap terbuka semuanya. Itu cara sujud. Mungkin ada pertanyaan sebelum dilanjutkan tentang masalah sujud. Untuk berdiri sujud ke berdiri itu ada yang gini, ada yang gini. Oh ya. Ada yang satu tangan. Oke. Ketika kita berdiri dari sujud, itu ada yang menggenggamkan tangan. Ya, coba dicontohkan. Allahu akbar. Kalau sujud kayak gitu ya salah. Sujud kok kayak gitu ya, nggak boleh, tidak sah kalau kayak gitu. Nah ketika berdiri kan duduk istirahat. Nah ada yang berdirinya itu dengan telapak tangan, ya Allah. Ada yang kayak gitu sakit mungkin ya, encok. Yang kedua menahan seperti ini, berdiri biasa, Allah. Ada yang pakai genggam seperti itu. Mana yang afdal? Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak disunnahkan menggenggam. Ini mazhab Syafi'i. Jadi berdirinya tetap Allahu Akbar. Tapi kalau mau pakai pendapatnya Syekh Nasruddin Al-Albani, itu disunnahkan untuk menggenggam. Ya, namanya masalah perbedaan, monggo silahkan. Yang bermazhab Syafi'i ya biasa, yang mengikuti pendapatnya Syekh Nasruddin Al-Albani monggo juga ya. Tapi itu tidak mengurangi keabsahan salat, karena hanya keafdoliyahannya yang berbeda di antara ulama, tidak masalah ya. Oke, ada pertanyaan lagi tentang masalah sujud? Sujud lama sekali, apakah boleh gitu ya? Sujud lama ada dua kemungkinan, dia membaca zikir yang banyak sekali, yang kedua ketiduran. Ini yang kedua ini yang berbahaya ya. Jangan sampai ya, karena subuh Ustaz Dedi bacanya kelamaan ketiduran. Aturannya kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah tentang bacaan sujud dan ruku, kalau dia itu seorang imam dan dalam keadaan memimpin jamaah atau sholat berjamaah, maka tidak boleh lebih dari 3. Itu kalau dalam keadaan berjamaah dan menjadi imam, tidak boleh lebih dari yang maksimal sunnahnya 3, gak boleh lebih untuk imam. Ini kalau dalam keadaan berjamaah. Kenapa? Karena kita harus memperhatikan jamaahnya, memperhatikan makmumnya. Di antara makmum ada yang tua, yang dia tidak kuat lama-lama sujud. Ada anak-anak yang pengen segera, mungkin ada kerjaan pengen main dan lain sebagainya. Ada pelajar, siswa dan lain sebagainya yang pengen meneruskan belajarnya. Ada pegawai yang pengen segera berangkat. Jadi tidak boleh lama-lama, maksimal 3. Itu dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Kalau menjadi imam, nanti ada adab-adab imam.
Tapi kalau kita sholatnya sendirian, mau sampai 1000 kali bacaan Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi, itu silahkan terserah. Mau dari sujud pertama sampai sujud terakhir, itu silahkan terserah. Mulai dari isya sampai mau subuh, sujud terus, monggo silahkan. Itu kalau sholat sendirian, tidak masalah. Dan bacaan sujud banyak, tidak hanya Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi, ya, macam-macam. Sudah dibahas di bacaan rukuk dulu, masih ingat? Sudah lupa, alhamdulillah, karena yang diamalkan cuma Subhan Rabbiyal A'la. Enggak masalah ya. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Monggo. Nah, dalam waktu sujud apakah boleh berdoa, minta apa dan lain sebagainya, ya? Jadi dalam keadaan sujud itu ada ketentuan-ketentuan doa yang dibaca sebenarnya. Nih, ini bacaan ketika rukuk. Contohnya ya, bacaan ketika rukuk contohnya itu macam-macam. Begitu juga dengan sujud juga hampir sama bacaannya. Di antaranya seperti ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Betul? Kan ada yang sujud bacanya seperti ini. Jadi ada yang membaca bacaan-bacaan sujud dibaca semuanya full. 13 bacaan sujud lebih itu dibaca full boleh. Atau membaca dengan ucapan Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdi boleh. Boleh dengan berdoa. Tapi kalau berdoa dengan ayat Al-Quran, jangan diniatkan membaca Al-Quran, karena ketika sujud tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi niatkan doa. Doanya apa? Boleh Rabbana zalamna anfusana, tapi niatkan ini doa, ya, bukan membaca Al-Quran. Karena ketika membaca Al-Quran ketika sholat adalah ketika berdiri. Rabbana zalamna anfusana. Atau doa dengan bahasa Indonesia, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Nah, kalau bahasa Indonesia doanya tidak boleh diucapkan. Jadi doa yang boleh diucapkan yang berbahasa Arab. Ya. Kalau bahasa Indonesia lintaskan dalam hati, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Tapi dalam hati, tidak usah dilisankan. Tapi kalau dilisankan, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, batal sholatnya. Bahkan doa-doa sebenarnya tidak di situ saja tempatnya. Memang dalam hadis dikatakan yang paling afdol adalah ketika sujud, karena itu adalah waktu yang paling dekat hamba dengan Robnya. Maka perbanyak doa. Doa apa saja. Kalau bahasa Arab lafalkan silahkan. Kalau sholat sendirian baca sakarpe dewe. Doa kunut, Allahumma hdina, boleh benda. Selama bahasa Arab. Tapi kalau selain Arab tidak boleh dilafalkan. Nah, saya pernah ikut pelatihan yang pernah saya ceritakan dulu itu, sholat bahagia. Ya, itu semuanya setiap habis selesai gerakan doa, habis baca Fatihah doa. Tapi karena bahasa Indonesia doanya dilintaskan dalam hati. Walil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Gak langsung baca surat pendek, tapi berdoa. Pendek, doa lagi. Terus habis rukuk, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, diam. Doa melintaskan semua keinginan-keinginan di dalam hati, karena doanya bahasa Indonesia. Ya hampir lama. Satu rakaat itu ya lumayan lama. Akhirnya sholatnya ya sekitar 20 menit sampai 30 menit. Satu sholat itu selesai. Dan ternyata benar, bahagia. Setelah selesai, alhamdulillah, sakit semua soalnya, lamanya itu. Jadi benar ini judulnya, sholat bahagia. Allah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Silakan. Dua minggu yang lalu itu saya kan ada imam masjid Agung Sudarjo. Waktu imam itu kan juga minta masker ini kan agak diturunkan, agak diturunkan waktu sujud yang berpengaruh sama keabsahannya kan? Ya, masalah masker ya. Ada yang mengatakan bahwa ini diturunkan supaya hidung menyentuh. Kita kembali ke dalil lagi. Ya, dalam kitab fikih anggota sujud ada berapa?
7. 1 dahi, 2 telapak tangan, 3 2 lutut, 4 2 telapak jari kaki. Sekarang saya tanya, hidung disebutkan sebagai anggota sujud? Tidak. Karena apa? Hukumnya sunnah. Jadi itu bukan kewajiban. Seandainya ada orang sholat pakai masker karena sunnah, hukumnya sah atau tidak? Sah. Kalau dibuka Ustaz, afdol. Ini sunnah. Tapi kalau ternyata dibuka itu malah berbahaya, malah nyium virus, ya, malah lebih afdolnya ditutup. Jadi dilihat kondisinya, gitu ya. Kita kembalikan ke dalil, anggota sujud berapa? 7. Kecuali di sini memang disebutkan hidung, jadi 8 berarti. Gimana Ustaz kalau dibuka? Ya tidak masalah, afdol. Jadi Nabi pernah menunjukkan ketika cara sujud itu dahi dan hidung, tapi hidung ini sunnah, ya. Jadi untuk ini kabar gembira untuk yang hidungnya agak ke dalam, enggak usah dicelongos-celongoskan gitu ya, biasa aja, cukup dahi, ya. Jadi sunnah hukumnya hidung. Jadi kita gunanya belajar bagaimana cara sholat, tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Ketika sujud misalkan, awalnya mungkin tidak ada yang tahu kalau bacaan Subhana Rabbiyal A'la itu sunnah, makanya seakan-akan wajib, benar? Awalnya nggak tahu, tapi setelah ditunjukkan dalilnya, oh ternyata Imam Nawawi mengatakan ucapan Sami Allah, ucapan Subhana Rabbiyal Azimi, Subhana Rabbiyal A'la sunnatun laisa biwajibin. Tadi sudah saya tunjukkan, sunnah tidak wajib. Artinya apa? Kalau ditinggal, seandainya memang ditinggal, tetap sah, cuma makruh. Tapi kalau dibacakan, afdol, gitu caranya. Begitu juga ketika sujud, sujud itu 7 anggota, hidung tidak termasuk. Tapi kalau hidung disentuhkan, afdol. Monggo kalau mau dibuka, yang penting sudah terjamin keamanannya, ya, itu afdol. Tapi kalau masalah keabsahan tidak mempengaruhi keabsahan, karena dalam kitab fikih tidak disebutkan sebagai 7 anggota. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Silakan. Ya. Setelah i'tidal ternyata goyang-goyang. Ya, ya apa sih? Sami Allahu liman hamidah. Kalau gerakannya lebih dari 3 batal. Makanya yang benar, coba Ustaz Dedi. Jadi setelah rukuk tangan tidak boleh bergerak. Kenapa? Khawatir melakukan gerakan yang lebih dari 3. Nah, stop langsung. Coba dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Stop. Jangan bergerak seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Nah, 1, 2, 3 batal langsung. Sama kayak orang takbir, ya. Takbiratul ihram, gerakan ada yang diputar-putar. Allahu akbar. Pernah lihat? Kalau di kampung-kampung ada. Maksud hati mendahulukan yang kanan, karena kita dianjurkan yang kanan. Allahu akbar, dibalik. Ya. Atau mungkin kemungkinan juga dia itu mantan pendekar, jadi masih ke bawah jurusnya itu, ya. Allah, mungkin, ya. Itu kalau sampai putarannya lebih dari 3 gerakan, batal sholatnya. Bahkan menggaruk kan sudah diatur, ya nggak sembarangan garuk kanan gini. Kalau anggota badan yang besar yang menggaruk, nah ini kan anggota besar, ini anggota kecil. Jadi ada anggota besar, badan, tangan langsung semuanya, ada anggota kecil cuma jari. Kalau kita menggaruknya menggerakkan anggota badan yang besar 3 kali, batal. Kalau mau menggerakkan cukup 1 kali. Kalau anggota besar 1, nah ini kan 1 kali kan, 1, 2, balik, nggak nyampe 3, gatel lagi, tuh 2. Tetangganya gatel, garukkan 1. Ya jangan langsung garuk sendiri, ya. Jangan aneh-aneh kalau ini. Ada pertanyaan yang lain? Monggo. Sebelum saya lanjutkan ke gerakan berikutnya. Kalau misalkan gerakan kecil, jadi berhenti gini, tak. Jadi supaya nggak gerak, ini ditempel. Ya. Nggak apa-apa, kayak gini. Ya. Kalau gini nggak boleh, kenapa? Karena jamaah sebelahnya. Badan sendiri, Iya, 1 jari, ya. Kalau 5, yang penting badan nggak gerak semuanya. Wes 5, anggota besar nggak boleh bergerak semuanya.
Mijet-mijet, ya parah itu. Ojo mijet-mijet sekalian ya. Ada pertanyaan yang lain, monggo. Lanjut. Oke, kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu tentang masalah sujud. Habis sujud, sekarang duduk di antara dua sujud. Nanti kalau ini sudah selesai full sampai salam, nanti ada jenis-jenis sholat akan kita bahas semuanya. Ada sholat tahajud. Gimana Ustadz kalau sholat tahajud saya lakukan setelah maghrib? Jangan ketawa. Bisa boleh. Yang penting tidur 1 menit. Tidurnya setelah maghrib 1 menit. Saya sudah tidur 1 menit. Nah itu sudah dianggap tidur. Terus mau sholat tahajud boleh, asalkan sudah sholat isya meskipun tidurnya maghrib. Tapi syaratnya harus sudah pernah tidur, sudah sholat isya. Tetap hari isya. Tapi dihitung tahajud beda lah ya. Kalau sudah pakai tidur, kadang-kadang ada yang bertanya, Ustadz saya nggak tidur sama sekali, tapi saya pengen sholat tahajud. Ada yang sering bertanya karena nggak paham tentang masalah tahajud. Itu namanya sholat malam. Jadi beda. Kalau sholat tahajud dia itu pasti sholat malam, tapi sholat malam belum tentu disebut sebagai tahajud. Nanti pembahasannya. Ada sholat istikharah. Ustadz saya ada punya 2 pilihan. Si ini sama-sama ganteng. Apakah sekalian dua-duanya saja Ustadz saya nikahi? Wah itu ya. Ada nanti istikharah ya. Ada sholat sambil perang. Jadi sambil pegang senjata boleh. Boleh sambil lari-lari. Nanti akan kita bahas semuanya. Sholat duha itu jam berapa mulainya, sholat isyraq dan lain sebagainya. Jenis-jenis sholat itu nanti akan kita bahas semuanya. Oke, duduk di antara dua sujud. Wa yustahabbu ayyakula fi julusihi Allahumma ighfirli wajburni wa'afini warzuqni wahdini lima rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalika baina sajdatain. Jadi dianjurkan, di situ ada kalimat yustahabbu, disunnahkan ketika sujud mengucapkan yang seperti biasa kita baca Rabbighfirli warhamni, itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu gerakan duduknya. Paham? Karena apa? Duduk di antara dua sujud adalah rukun fi'li. Jadi kita bisa membedakan, oh ternyata yang sunnah ini, yang wajib yang ini. Ya. Monggo dibaca bersama. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kalau sholatnya sendirian enak, bisa direnungi Rabbighfirli warhamni. Kalau sholatnya berjamaah ya jangan lama-lama seperti itu. Imam harus melihat makmum. Yang afdol itu meringankan sholat. Sing kepanjangan sholatnya itu ya bukan malah bagus, bisa menimbulkan fitnah. Tidak usah melotot ya, biasa aja. Nabi mengatakan, Ani bin Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina sajdatain fi salatil lail Rabbighfirli, dan seterusnya. Jadi Nabi itu mengucapkan itu biasanya ketika duduk di antara dua sujud. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan biar selesai sekalian? Kalau nggak ada saya langsung cepatkan. Lanjut ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya tasyahud. Oke. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana idza jalasa fi shalah, baginda Nabi ketika duduk di dalam salat, wada'a kaffahul yumna ala fakhidihil yumna, meletakkan tangan kanan di atas paha kanan. Ayo sambil dipraktek. Jadi ketika duduk anggap tasyahud akhir. Nah, tangan kanan diletakkan di tangan kanan, wa qabada asabi'ahu kullahu. Ya, kemudian tangan kanannya menggenggam. Nah, terus wa asyara bi isba'ihi allati talil ibham, dan berisyarat dengan telunjuk. Wa wada'a kaffahul yusra ala fakhidhil yusra, dan meletakkan telapak tangan kanan kiri di paha kiri. Tapi belum selesai. Jangan langsung berarti langsung gini. Wes at-tahiyatul wes posisi seperti itu, belum selesai. Hadis yang lain masih banyak. Kita lihat hadis yang lain.
Kana idza qa'ada litasyahhud, ada baginda Nabi ketika duduk dalam tasyahud, wada'a yadahul yusra ala rukbatil yusra, tangan kiri diletakkan di paha kiri, wal yumna alal yumna, dan tangan kanan diletakkan tangan kanan, wa aqada thalathan wa khamsin, dan melingkarkan tangannya, tangan yang kanan itu berbentuk 53. Bingung sudah mulai Pak Ustaz Dedinya lah. Sudah bingung gimana 53 Ulama langsung menjelaskan 53 itu seperti apa. Jadi ada penjelasannya. Ojo definisikan sendiri. 53 itu menggenggam 3 jari. Praktekkan Ustaz Dedi, tangannya diangkat ke atas. Menggenggam 3 jari, yang digenggam itu jari tengah, jari manis, dan kelingking. Coba monggo diangkat semuanya. Genggam. Terus, dan menjulurkan jari telunjuk dan kanan, meletakkan ujung ibu jari jempol kanan di jari telunjuk. Itu cara pertama. Makanya seperti ini jadinya. Yang bulat ini angka 5. Paham? Ya. Bulatan ini 5, ini 3 yang genggam. Itu namanya 53. Ada yang kadang-kadang sampai bulat seperti ini. Ya monggo, ya. Itu dari Syekh Nasruddin Al-Albani ada yang seperti ini. Ya, ada. Makanya ada yang seperti ini. Ada, monggo silahkan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i yang dimaksud 53, 3. Jadi posisi, kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengatakan posisinya sudah seperti ini. Yang kanan itu menggenggam, posisi sudah 53, tapi jarinya tidak diangkat ke atas, masih ditidurkan. Baru nanti akan diangkat ketika lafadz illallah. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Nanti mazhab yang lain beda, saya jelaskan. Jadi posisi kalau mazhab Syafi'i, yang kiri diselonjorkan, yang ini tapi ke bawah. Tapi posisi 53 ke bawah tapi. Nah, belum diangkat. Bisa dibayangkan? Ini kita jelaskan tentang mazhab Syafi'i dulu. Jadi sudah posisi di bawah seperti ini, tidak diangkat dulu. Baru kita membaca bacaan tasyahud, asyhadu alla, itu ketika nyampe ke syahadat, asyhadu alla ilaha, pas lafaz il itu diangkat ke atas, posisi tetap 53. 53-nya sudah hilang. Ya, coba asyhadu alla ilaha illallah. Illallah. Tetap ada lubangnya ya, 53. Ini kalau mazhab Syafi'i. Asyhadu an la ilaha, posisinya kan gini ke bawah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pandangan yang awalnya tempat sujud berubah ke jari. Illallah. Jari sendiri, ojo jarinya orang. Jari sendiri, illallah. Kalau jarinya orang, ya apa rasanya ya? Cara pertama. Cara yang kedua, megangnya biasa. Nah, seperti ini biasa. Illallah. Jadi nggak usah ditutup. Tapi cara yang afdol yang tadi itu. Tidak harus gini. Iya, sudah posisi ke bawah gini. Enggak di atas. Tetap ke bawah. Hah? Iya, di bawah gini. Enggak. Jadi sudah genggam. Di awal itu sudah genggam, bukan seperti ini baru gini ketika illallah, enggak, sudah genggam. Cara pertama enggak gini, tapi langsung genggam biasa. Cara pertama, genggam biasa. Baru ketika illallah 53. Illallah. Boleh. 1. Cara kedua sudah 53 tapi jarinya ke bawah. Illallah angkat ke atas. Illallah. Cara kedua itu mazhab Syafi'i. Beda dengan mazhab yang lain. Kalau mazhab Hanafi itu diangkatnya ketika la. Asyhadu an la ilaha, asyhadu an la diangkat. Asyhadu an la. Coba. Asyhadu an la ilaha tutup illallah, lepas langsung gini illallah. Jadi enggak berisyarat sampai selesai. Asyhadu an la ilaha illallah, wes enggak isyarat lagi. Itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hambali digerak-gerakkan yaminan wa shimalan, kanan kiri, bukan atas bawah, kanan kiri, yaminan wa shimalan. Dalilnya mana Ustaz? Banyak dalilnya di sini. Yang Maliki. At-tahiyyah. Coba
Jadi dari awal, kalau Maliki at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut, dari awal sampai akhir. At-tahiyyatul mau 53, kalau susah ya biasa. Pokoknya gerak dari awal sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ini memang gayanya seperti itu, bukan nyari sinyal. Wih, Kak punya sinyal. Duduk ya. Ini memang gayanya seperti itu, bukan nyari sinyal. Makanya nggak boleh yang nggak digerakkan. Kamu ngapain sih? Tasyahud apa nyari sinyal? Enggak. Memang ada ketentuan dari mazhab Maliki, yaminan wa shimalan. Nah, ini kalau mazhab Hanafi yang tadi. Jadi sampai lafadz la, baru illallah itu tutup. Jadi kalau kita menjelaskan, kalau bisa ditunjukkan dalilnya, kitab fikihnya mana. Jangan kalau menurut saya, menurut ini, nah repot kalau seperti itu. Akhirnya nggak ada bukti, merasa paling benar. Apalagi dua orang yang sama-sama nggak punya dalil. Ini yang paling sunnah, ini yang paling sunnah. Ini langsung ditunjukkan. Akhirnya, oh wes, nggak iso ngomong. Oh ya wes, ini mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki ini ada tulisannya, menggerak-gerakkan, tahrikuha, tapi yaminan wa shimalan, itu disebutkan yaminan wa shimalan, daiman, kanan kiri, tahiyatul mubarakatus shalawatut tayyibatu lillah. Lah Ustaz, saya kok biasanya melihat ada orang sholat atas bawah Ustaz, betul? Yang mana yang benar Ustaz? Ya berarti itu pakai pendapatnya Syekh Nasruddin Al-Albani. Teman-teman Salafi biasanya atas bawah. Monggo silahkan. Tahiyatul mubarakat. Sing penting ngaji, tahu dalilnya. Monggo. Ya. Ada lagi yang bingung, Ustaz yang benar terus yang mana? Diputer. Tahiyatul mubarakat diputer itu bingung, nggak ada. Habis diputer, dijilat, dicelupin. Itu Oreo. Nggak boleh, yang nggak boleh dibalik ya. Sadadi tahiyat nggak boleh ya, itu nantang malaikat. Maliki. Kalau mazhab Hambali, setiap lafaz Allah digerakkan. Iya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tutupnya assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jadi harus fokus, setiap lafaz Allah gerak. Assalamualaikum ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah. Akhirnya nyampe ke situ. Hayya 'alal falah, karena enggak fokus. Makanya harus fokus. Qad qamatis shalah. Nyampe ke qomat. Harus fokus ya kalau mazhab Hambali. Itu tentang bagaimana cara kita tasyahud. Ini dalil-dalilnya banyak semuanya. Karena waktunya sudah mau jam 6, agak dipercepat ya. Oke, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan tentang masalah tasyahud. Oh ya, seandainya nggak ada yang berisyarat, ada yang nggak berisyarat sama sekali, wis gini terus, at-tahiyatul mubarakatuh sampai fil alamina innaka hamidum majid, sah benda? Sah benda? Masalah mengisyarat itu hukumnya sunnah. Jadi seandainya nggak isyarat, seandainya tetap sah. Yang gini pun jangan masalah. Iya, sebenarnya mau gerak gimana pun nggak masalah. Cuma keafdoliyahannya itu seperti apa, gitu loh. Nah, kita mau cari yang afdol seperti apa. Iya, yang paling afdol itu seperti apa. Itu yang kita cari. Gunanya belajar supaya tahu yang afdol itu yang mana. Sama, perempuan dan laki-laki sama. Yang terakhir, sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid, dianjurkan berdoa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dihafalkan. Allahumma, enggak apa-apa, banyak doa itu. Salah satunya ini ya. Jadi sebelum salam dianjurkan berdoa dari 4 ini. Nabi itu selalu membaca. Nabi yang sudah dapat jaminan saja, dapat jaminan surga ya, wes dilindungi oleh Allah, berdoa dari azab kubur, azab jahannam, fitnah hidup dan mati, fitnah al-masih dajjal. Itu Nabi, lebih-lebih kita, makanya diamalkan. Allahumma bersama-sama 1 2 3. Allahumma inni. Cuma sampai Allahumma tok. Gak apa-apa. Yang penting masih ada hafalnya ya, meskipun cuma Allahumma. Alhamdulillah, daripada enggak hafal full ya.
Bersama-sama. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Oke, kita ulangi. 1, 2, 3. Allahumma inni Nanti akan dicatatkan sama Ustadz Dedi ya. Dicatatkan, jadi ditempel di sini. Saat mau salam melihat semuanya. Oke, sekarang salam. Dan ini yang terakhir ya, sebelum membahas fikih-fikih sholat dan kasus-kasus yang biasanya terjadi nanti. Jadi kalau salam dalam hadis itu dikatakan an Amir bin Sa'din an abihi qala kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi, salam kanan salam ke kiri, hatta ara bayadha khaddihi, sampai terlihat putihnya. Jadi ketika tak kira mau praktek pergi. Yo, ketika salam sampai kelihatan putih. Ustaz, hitam. Ya gak apa-apa, sampai kelihatan hitamnya pipinya. Jadi kita ubah ya. Gak harus putih, masih kasih putih enggak ya. Assalamualaikum warahmatullah. Ketika salam, ojo asal ngene-ngene, ada aturannya. Sampai kum ini masih di depan. Assalamualaikum, baru noleh. Warahmatullah. Balik. Assalamualaikum warahmatullah. Nggak usah jawab sang sampingnya waalaikumsalam, nggak usah ya. Nggak usah. Jadi salam yang nggak wajib dijawab itu ketika sholat, nggak usah sok-sok itu ya. Waalaikumsalam, nggak usah ya. Oke, itu sudah. Oh ya, untuk bacaan salam, kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, memang ulama berbeda. Biasanya teman-teman dari Muhammadiyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada dalilnya, silahkan ya, ada yang lengkap biasanya diamalkan teman-teman Muhammadiyah, tapi itu mazhab selain Syafi'i. Tapi kalau mazhab Syafi'i yang afdol adalah wa rahmatullah, qauluhu wa akmaluhu salam, itu wa akmaluhu, dan yang paling sempurna assalamualaikum warahmatullah, titik. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jadi kalau yang kita amalkan Ustadz Dedi assalamualaikum warahmatullah, itu berarti mazhab Syafi'i. Wala tusannu ziyadatu wa barakatuhu, dan tidak disunnahkan menambah wa barakatuh. Itu kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kalau ada di masjid yang lain silahkan, berarti pakai pendapat yang lain, tidak mengurangi keabsahan salat. Kalau kita mazhab Syafi'i, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kecuali salat jenazah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ketika sholat jenazah. Ketika bertemu dianjurkan yang paling panjang itu yang paling afdol. Kalau bisa lebih panjang daripada yang diucapkan pengucap salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata yang mengucapkan salam lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya ahlal kubur, lengkap ini. Sekalian lengkap itu loh. Masya Allah. Ada pertanyaan? Gimana? Gak kedengeran? Nggih. Sholat sambil tidur, ya mungkin ada yang sakit ya, karena harus pakai oksigen dan lain sebagainya, atau nggak bisa bangun dan lain sebagainya, posisi tidur ya. Jadi disebutkan sholli qaiman, sholatlah kamu dengan berdiri. Fa illam tastati, apabila kamu tidak mampu, fa qaidan, duduk yang afdal itu gimana? Bersila atau duduk tasyahud? Yang afdal adalah duduk tasyahud. Fa illam tastati fa ala jambin, kalau misalnya enggak mampu duduk, dengan cara berbaring. Berbaring itu posisi miring, kayak jenazah ketika dibaringkan, kepala di kanan,
Kaki di kepala di utara, kaki di selatan. Kalau tidak bisa dengan cara telentang. Telentang itu gimana? Ngadep seperti itu, tapi kepala ada di timur, kaki di barat, tapi kepala diangkat sedikit. Allahu Akbar. Dan bergerak semampunya. Kalau hanya bisa tangan, Allahu Akbar. Hanya bisa mulut. Hanya bisa isyarat, Ustaz, Allahu Akbar. Selama akal kita ini masih berfungsi, wajib sholat. Ustaz, saya cuma bisa gerak mata, dengan gerak mata. Baru kalau sudah nggak bisa semuanya digerakkan, tangan nggak bisa, mata nggak bisa, isyarat nggak bisa, baru itu waktunya disolatkan. Jadi selama pikiran kita, akal kita masih bisa berpikir, tetap wajib sholat semampunya. Mampunya gimana aja terserah. Ustaz, saya nggak bisa terlentang, nggak bisa berbaring, bisanya ini tengkurap. Ya sudah, sholat sambil tengkurap. Sakar, pokoknya tetap diniatkan sholat. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak akan membebankan kepada hambanya. Pokoknya wis, ya gimana lah mudahnya katanya Allah. Nggak usah diberat-beratkan. Ada pertanyaan yang lain, monggo. Waktu kurang 5 detik lagi, silahkan. Oh, sudah nggak ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.